Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'abad. Saudaraku sekalian, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu di surat Yunus ayat 57, yang bunyinya, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, wahai manusia, telah datang kepada kamu sekalian pelajaran dari Tuhanmu dan obat apa yang ada di dalam dada, dan petunjuk dan rahmat untuk orang yang beriman. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi kalau kita coba uraikan, yang pertama, tadi ayat itu menjelaskan bahwa Allah itu memberitahukan kepada manusia, artinya ya seluruh manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kamu sekalian, mau'idatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhan kamu sekalian. Pelajaran di sini diterangkan maksudnya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pelajaran untuk manusia. Itu menurut Allah atau kata Allah seperti itu. Jadi kalau Allah sudah mengatakan seperti itu, dan kita juga sebagai manusia yang beriman, percaya kepada Allah dan percaya kepada kitabnya, yaitu Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang isinya pelajaran bagi kita. Itu sangat jelas sebenarnya. Jadi Al-Quran itu pelajaran bagi kita. Ya, yang namanya pelajaran ya harus dipelajari. Di situ ada ilmu, pengetahuan bagaimana kita itu bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar, dan juga bisa selamat nantinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena tanpa pelajaran ataupun petunjuk dari Allah, ya kita tidak tahu mana sih yang benar dan mana yang salah. Karena menurut kita, boleh jadi apa yang kita lakukan
yang kita pikirkan itu benar, tapi itu menurut kita. Tapi menurut Allah boleh jadi tidak demikian dan boleh jadi salah. Nah itulah agar kita itu tidak menyimpang, tidak keliru, agar kita bisa selamat sampai akhirat, maka Allah memberikan pelajaran atau petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau siapapun manusia itu tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pelajaran atau petunjuk, ya wallahu a'lam, nantinya akan seperti apa. Apakah Allah akan menyelamatkan atau tidak? Kalau sudah ada Al-Quran dan sudah sampai kepada manusia tersebut, tapi Al-Quran itu tidak dijadikan sebagai pelajaran ataupun petunjuk. Karena Allah meneruskan ayat itu, yaitu wasifa ulima bisudur, wasifa dan obat lima bisudur, apa yang ada di dalam dada. Sangat jelas sekali Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu obat. Benar, tidak ada yang salah. Al-Quran itu obat. Tapi obat apa? Obat apa yang ada di dalam dada. Allah menjelaskan apa yang ada di dalam dada. Kemudian para penafsir menjelaskan bahwa maksudnya adalah hati. Jadi itu obat hati. Sebenarnya seperti itu, bukan obat yang lain. Walaupun nanti dijelaskan oleh sebuah hadis sehingga ayat itu bisa kita pahami dengan baik dan benar terkait dengan hati tersebut. Pokoknya hadis itu yang mungkin kita sering mendengar, yang bunyinya ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalb. Kira-kira hadisnya berbunyi seperti itu, yang artinya ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah, dan apabila sehat maka sehatlah seluruh jasad, dan apabila rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati.
hati. Kira-kira artinya seperti itu. Tapi kalau kita coba pahami dengan bahasa kita, jadi Rasulullah menjelaskan bahwa sebenarnya di dalam tubuh manusia, tubuh kita itu ada segumpal darah. Dan kalau segumpal darah itu baik, sehat, tidak ada penyakit, maka seluruh tubuh itu juga akan sehat. Tapi kalau segumpal darah itu rusak atau berpenyakit, maka rusaklah seluruh tubuh, seluruh jasad ini. Dan apa itu segumpal darah itu? Maka di situ dijelaskan, yaitu hati. Hadisnya sangat jelas, gamblang. Artinya hadis itu ingin mengatakan bahwa kuncinya manusia itu adalah hatinya. Kalau hatinya bersih, sehat, insya Allah yang lain juga sehat. Itu yang harus kita yakini, kita pahami penjelasan hadis itu. Kemudian penyakit atau kotoran hati itu apa? Nah, ini yang harus kita cari. Nah, untuk mengetahui itu, ya paling tidak kita harus belajar isi Al-Quran dan hadis. Jadi penyakit hati di situ bukan penyakit kanker atau penyakit yang lain, tapi di situ terkait dengan akhlak. Ya, akhlak yang tidak baik yang menjadi penyakit, ya mungkin iri, dengki, marah, jengkel, dongkol, sombong, riak, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah penyakit hati, dan itu yang harus dihilangkan. Sehingga kalau itu hilang, tinggal yang baik-baik, ya rendah hati, lemah lembut, ya baik hati, ya tidak pemarah, tidak sombong, dan lain sebagainya. Sehingga kalau hatinya baik, yang lain akan jadi baik. Umpamanya mata, kalau hatinya baik, dia memandang orang itu ya dengan pandangan yang baik, tidak memandang rendah, tidak memandang dengan kebencian. Kalau mulutnya terkait dengan hati tadi, kalau hatinya baik, mulutnya ya berkata dengan baik, lemah lembut, tidak mencaci, tidak mencela, menghina, tidak mengatakan kata-kata yang kotor. Insya Allah seperti itu. Dan semuanya, kalau hati itu baik, akan tercermin, akan nampak, baik dari mata atau mulut, ataupun telinga, ataupun raut wajah. Raut wajah yang ya ramah, tidak cemberut, tidak menampakkan kebencian, dan lain-lain sebagainya. Insya Allah maksudnya seperti itu. Jadi kalau kembali di ayat tadi, sifa'ul lima bisudur, obat yang ada dalam dada, yaitu ternyata hati. Maka di dalam Al-Quran itu juga jelas Allah melarang
untuk berkata yang tidak baik, melarang untuk buruk sangka, dan Allah mengajarkan tentang rendah hati, tidak marah, dan lain-lain sebagainya. Itu jelas itu terkait dengan hati, obat hati. Dan juga kita kan mengenal ada sebuah tembang ataupun mungkin lagu zaman dahulu yang katanya ciptaannya wali, wallahu alam. Tapi paling enggak bunyinya diantaranya kita dengar tombo ati. Itu ada 5 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran beserta maknanya. Itu lagu zaman dahulu, dan itu banyak orang yang hafal bagi orang yang beragama Islam. Itu obat hati itu salah satunya membaca Al-Quran, tapi dengan maknanya, maka itu akan menjadi obat hati sebenarnya. Karena ya di dalamnya itu ada pelajaran, ada nasihat yang menjadikan kita itu ya orang yang lebih baik. Kenapa juga saya sampaikan tadi obat hati itu terkait hati dan terkait dengan akhlak. Karena kita juga ingat hadis Rasulullah yang bunyinya innama buistu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus di dunia ini ya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak itu terkait hati. Sehingga kalau orang itu hatinya baik, itu sudah otomatis. Baik dari pikiran, pandangan, pendengaran, mulut, dan lain-lain, itu insya Allah dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah seperti itu. Jadi benar, Al-Quran itu obat, tapi obat di dalam dada, yaitu hati. Kalau hatinya sudah baik, ya insya Allah yang lainnya menjadi baik. Maka yang tadi juga diteruskan setelah wasifa'u lima bisudur wahuda dan petunjuk. Jadi Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk diantaranya umpamanya obat tadi, bagaimana agar Quran itu jadi obat. Ya di situ ada petunjuk-petunjuknya. Kita disuruh melakukan A, B, C, D sampai Z. Melakukan apa saja. Tapi ya atas dasar petunjuk itu dengan benar. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan rahmat untuk orang yang beriman. Nah, di sini kenapa ada kata itu juga menjadi rahmat, tapi untuk yang beriman. Jadi kalau dari awal bahwa Al-Quran itu sebenarnya pelajaran untuk manusia seluruhnya. Tapi nanti akan dikhususkan, dia juga akan menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Karena ada orang yang menjadikan Al-Quran itu tidak dijadikan sebagai mungkin petunjuk, hanya dijadikan sebagai bacaan saja,
hafal, kemudian bangga dengan hafalannya, atau bacaannya fasih, kemudian menyombongkan, memamerkan kalau bacaannya fasih, tartil, atau dengan lagunya, sehingga juga hanya untuk ya cari uang, karena dipanggil ke sana kemari untuk ngaji dengan lagunya yang indah, kemudian dibayar, bisa saja seperti itu. Nah, itu tidak menjadi rahmat, karena rahmat itu hanya untuk orang yang beriman. Insya Allah seperti itu. Dan inilah yang harus kita ketahui. Maka kalau kita itu ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka ya fungsikanlah Quran itu dengan sebenar-benarnya. Salah satunya obat hati tadi. Maka kalau kita sudah paham, ya insya Allah pikirannya baik, pandangannya baik, pendengarannya, bicaranya, dan lain-lain sebagainya baik. Karena sesuai dengan petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan kalau kita melakukan apa-apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, maka itu bisa dikaitkan juga dengan ayat Allah yang bunyinya inna rahmatallah qaribu minal muhsinin. Sebenarnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik, dari yang saya sampaikan tadi, baik dalam arti ya pikiran, penglihatan, pendengaran, pembicaraan, kemudian juga hati tadi, secara keseluruhan hatinya baik, maka rahmat Allah akan turun. Nah itu, jadi benar adanya Quran itu pelajaran, Quran itu obat, Quran itu petunjuk, dan itu akan menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Itu yang harus kita ketahui. Maka kalau kita paham, maka perbaikilah hati kita, sehingga itu akan menyehatkan seluruh itu ya, bisa tubuh kita, bisa yang terkait dengan diri kita. Ya paling enggak bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh sederhana, kita ketemu seseorang, mengucapkan salam, ya insya Allah orang itu akan membalas, mendoakan kita, menjawab salam. Insya Allah. Ketemu di jalan, berpapasan, kita tersenyum, menyapa, insya Allah orang itu juga akan membalasnya dengan sama, kalau Allah mengizinkan. Seperti itu. Tapi kalau kita bersikap sebaliknya dengan orang lain, dengan cara sikap yang tidak menyenangkan, boleh jadi orang lain juga tidak senang, sehingga orang lain juga menunjukkan muka yang tidak menyenangkan. Bisa seperti itu. Jadi artinya kuncinya kita baik dulu, insya Allah orang-orang yang ada di sekitar kita juga baik, sehingga kita juga nyaman. Kalau kita itu baik, orang lain juga baik, sehingga kita juga bisa sehat. Karena nyinggung obat tadi, terus kaitannya kesehatan, biasanya kan terkait dengan pikiran dan hati kita.
Kalau kita itu hatinya isinya iri, dengki, benci, marah, sombong, dan yang lain-lain sebagainya, mestinya atau biasanya orang lain yang nggak suka. Tidak ada secara umum orang itu senang, umpamanya mengatakan saya senang dengan orang itu, dia orang yang sombong, pemarah, benci, iri, kan tidak. Tapi biasanya senang, saya senang orang itu baik hati, rendah hati, orangnya sopan santun, umpamanya seperti itu. Nah ini obat hati itu saudaraku. Di Quran itu kalau ingin jadi obat, ya dipelajari, dipahami, diamalkan. Dan cara mengamalkan yaitu kalau Allah menyuruh kita tidak boleh buruk sangka, ya kita jangan. Kalau Allah menyuruh kita jangan marah, ya kita jangan lakukan. Kalau Allah itu suka kepada orang yang berbuat baik, ya kita lakukan yang baik-baik. Termasuk ayat tadi, rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Maka kalau kita ingin dapat rahmat, dapat kebaikan, ya kita harus senantiasa berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri. Itu insya Allah. Jadi Al-Quran itu sudah jelas untuk apa, dan terkait dengan sakit tadi, bagaimana cara mengobati, yang diobati apa, itu sebenarnya jelas, yaitu hati. Jadi bukan ayat Al-Quran itu mengajarkan mantra, tidak. Kalau dibaca ini jadi begini. Sebenarnya ayat Allah itu tidak seperti itu. Tapi dibaca, dipahami, ayat itu bunyinya apa, maksudnya apa. Kita jalani, insya Allah itu sehat, insya Allah. Jadi itu yang harus kita ketahui. Mudah-mudahan surat Yunus tadi, kalau kita benar-benar pahami dengan baik, kemudian diamalkan, nanti akan ketemu. Disitulah namanya sehat, insya Allah. Atau contoh satu lagi sederhana. Ada orang yang ketika dia itu pikirannya bagus, hatinya sedang bagus, mungkin dihadapkan makanan, padahal cuman pakai sambal umpamanya, tidak pakai sayur. Orang yang hatinya senang, baik, mungkin dia memakannya dengan senang hati, mungkin dengan mengatakan setelah bismillah, alhamdulillah, walaupun cuman sambal, insya Allah itu nikmat dari Allah. Karena banyak saudara yang lain mungkin belum makan, jadi dia makan dengan senang, dengan lahap, tidak ada masalah, walaupun cuman sambal, tanpa sayur, tanpa lauk. Itu karena hatinya baik. Hatinya baik sehingga pikirannya baik. Semuanya baik. Tapi coba kalau hatinya sedang rusak, dihadapkan makanan yang enak, ada ayam, ada rendang umpamanya, tapi hatinya sedang patah,
entah patah hati atau sakit hati. Istilah sekarang, mungkin dia tidak mau makan, tidak selera, tidak lapar, padahal belum makan seharian umpamanya. Kenapa bisa seperti itu? Ya itulah, kalau hatinya sedang tidak beres, sedang sakit, maka yang lain jadi sakit. Padahal harusnya makan, tidak selera makan. Muka juga demikian, muka kelihatan kusut, kusam, tidak ada senyum, karena hatinya sedang sakit. Pikiran juga demikian. Ada orang menegur baik-baik, dia mungkin tersinggung, dia mungkin curiga, dia mungkin malah marah. Bisa seperti itu. Nah itu contoh sebenarnya. Jadi kalau hatinya sakit bisa seperti itu. Dan itu kalau dilakukan terus-menerus, akhirnya yang sakit yang lain-lain. Yang lain bagaimana? Kalau tidak makan berhari-hari badan kurus, sehingga penyakit yang lain juga muncul, sehingga bisa mengarah stres dan lain-lain. Nah ini yang harus kita ketahui, saudaraku. Maka pelajarilah Al-Quran dengan baik, jadikanlah obat hati. Kalau hatinya sudah baik, semuanya insya Allah atas izin Allah baik. Insya Allah seperti itu. Nah ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, sehingga Allah juga suka, sehingga Allah juga menurunkan rahmat kepada kita, insya Allah. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.